Ahmad Nobel hari itu bersemangat untuk mengerjakan tugas rumah bersama sang ibu. Belajar bersama ibu menjadi hal yang berharga bagi Nobel, di tengah kesibukan sang ibu yang berprofesi sebagai polwan atau polisi wanita. Komisaris Besar Dede Rahayu merupakan seorang polisi wanita berprestasi yang kini bertugas memimpin sekolah polisi wanita atau Sepolwan di Jakarta. Tidak hanya menjadi seorang ibu bagi Nobel, Dede juga harus mampu menjadi ibu bagi ratusan siswa di sekolah polisi wanita. Prestasi Dede di tubuh Polri tidak hanya terlihat pada tanggung jawab yang ia emban sebagai kepala sekolah Sepolwan. Dede juga memiliki sederet prestasi lain yang berasal dari mimpinya untuk menjadi seorang penerjun payung. Dede Rahayu merupakan penerjun wanita yang berhasil menyabet kemenangan pada sejumlah perlombaan terjun payung tingkat nasional ataupun internasional. Saya bukan ujug-ujug jadi penerjun, tapi memang saya terinspirasi sejak saya kecil. Saya kelas SD, kalau SD kelas 3, pada saat itu ada seorang penerjun yang nyasar di asrama. Yang sekarang ini mungkin di Bandung itu Paris Penjapa ya. Nah itu tempat saya itu di situ. Di situ kan ada asrama Brimob. Nah, saya di situ. Kemudian adanya yang nyasar terjun. Kemudian saya melihat suatu saat saya kalau besar pengen jadi itu, pengen seperti mereka. Dari keluarga nggak ada yang itu, nggak ada yang ini aja, biasa aja. Malahan anak saya bilang, mama kapan terjun lagi kalau nggak terjun. Mama terjun mah. Nanti Abil ditunggu di bawah. Oh, gitu. Iya, anak saya masih kecil. Di balik cemerlangnya karir dan prestasinya di tubuh Polri, Dede mengaku kerap mendapat cibiran dari orang-orang yang meragukan kemampuannya sebagai seorang polwan. Meski demikian, Dede selalu menjadikan cibiran itu sebagai penyemangat untuk membuktikan kemampuannya sebagai seorang polisi wanita. Ya pernah lah, Mbak. Namanya juga kehidupan gitu. Ya untuk apa sih Dek gitu kan? Untuk apa? Udahlah kamu tuh perempuan lah, ngapain juga gitu kan. Tapi justru itu gitu. Dengan cara cibiran itu malahan itu menjadikan cambuk untuk saya gitu. Itu adalah menjadi pelajaran untuk saya bahwa saya dengan kayak seperti itu saya bersemangat dan saya akan membuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Menurut asisten SDM Kapolri, Irjen Arif Sulistianto, polisi wanita memiliki sejumlah keunggulan dibanding anggota polisi laki-laki. Arif pun menerangkan, ke depan Polri akan memperkuat peran polwan di tengah masyarakat. Nah, polisi wanita ini diharapkan akan mampu melaksanakan tugas profesi kepolisian itu secara profesional. Oleh karena itu, dari awal pendidikan mereka sudah dibekali dengan keterampilan, dengan pengetahuan kepolisian. Yang diharapkan mereka akan mampu berkompetisi dengan polisi laki-laki. Karena apapun namanya, kalau dia seorang polisi, baik laki maupun wanita, ya tugasnya sama. Ya, polwan sebagai seorang wanita biasanya akan lebih tekun, akan lebih teliti dalam pelaksanaan tugas-tugas. Contohnya penyidikan, tugas-tugas intelijen, tugas-tugas dalam penelitian. Kemudian dalam hal tugasan di lapangan, berhadapan dengan masyarakat, akan lebih luas, lebih humanis. Bukan berarti kalau laki-laki tidak luas. Tetapi mungkin kalau orang akan berbuat tindakan kekerasan seperti menghadapi demo, kalau yang menghadapi wanita itu ya sungkan. Bagaimanapun juga mereka kan dilahirkan dari seorang wanita gitu. Kalau nanti berbuat tidak baik kepada seorang wanita, ya dia akan ingat kepada ibunya gitu. Itu aja. Sehingga sisi humanisnya yang lebih ditonjolkan. Oke, terima kasih ya. Penguatan peran polwan di tengah masyarakat diharapkan dapat meningkatkan citra Polri di mata masyarakat. Prestasi dan loyalitas polisi wanita ini juga diharapkan dapat menjadi pintu masuk perbaikan pelayanan Polri. Tim Liputan Kompas TV.